Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat kacer trotol agar nantinya itu atau kelak setelah dewasa menjadi burung yang bisa kita andalkan, dalam artian bisa bertarung dan mendapatkan juara. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang harus kita ketahui ya sebelum kita memelihara ataupun merawat kacer trotol. Banyak sekali teman-teman itu merawat kacer mulai dari trotol sampai dewasa, sampai saatnya dilombakan itu gak sesuai ekspektasinya ataupun tidak sesuai dengan kenyataannya. Burung yang kita rawat yang seharusnya kita rawat dari 0 sampai ke dewasa, ternyata sampai dewasa tidak memiliki mental juara yang kuat. Nah, di sini admin ya Afia Didi Channel akan membagikan tips maupun trik mulai dari pemilihan kacer trotol supaya apa? Supaya nantinya burung yang kita rawat itu bisa juara seperti itu ya. Oke. Mendapatkan kacer gacor ataupun berprestasi merupakan hasil lahir ya ataupun proses panjang pemilihan kacer. Nah, dari beberapa proses pemilihan, perawatan dan lain sebagainya ya. Jadi kejelian kita memilih bahan kacer trotol adalah tahapan yang paling penting, yang erat ya kaitannya dengan prestasinya tentunya. Pada proses ini biasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, mulai dari perawatan kacer trotol, ketika dia nyulam bagaimana perawatannya, setelah dia mabung bagaimana perawatannya, setelah dia berganti bulu ke dewasanya terus bagaimana rawatannya kembali ya kan, sampai saatnya di track, saatnya dilombakan. Tentunya mulai dari trotol sampai ke dewasa sampai dilombakan itu memiliki proses yang sangat panjang, dan ini harus kita ekstra yang namanya sabar, telaten dan ulet. Oke, nah terkait pemilihan kacer trotol yang baik ataupun yang terbaik harus didasarkan pengalaman, pengamatan dan juga jam terbang tentunya ya. Kalau kita biasa bermain di dunia kacer, khususnya Kicomania kacer, itu pasti kita akan tahu ada beberapa tipe ataupun ada beberapa ciri khas mulai dari trotol sampai dewasa yang tentunya yang kita harapkan bisa menjadi kacer yang bisa juara seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika kita ataupun saya ini sebagai pemula ingin sekali memiliki kacer yang bermental juara ataupun juara, terutama kita proses dari mulai trotol kan seperti itu. Nah, dalam hal ini dan dalam kajian ini tidak ada yang tidak mungkin jika kita itu mampu ataupun mau berusaha. Oke, nah di sini di Afia Didi tentunya seputar burung dan rawatan ya, khususnya kacer trotol. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tips maupun trik cara memilih bahan kacer trotolan atau anakan yang mana syukur-syukur nantinya ketika dewasa bisa juara. Oke. Yang pertama yaitu pastikan jantan ya, tentu ya. Kalau kita merawat kacer itu pasti kebanyakan memilih yang jantan. Kenapa? Karena yang dilombakan itu pasti yang jantan. Kalau yang betina itu kita ternak kan seperti itu. Terus yang kedua, katurangan ataupun ciri fisik ataupun penunjuk tubuh. Itu biasanya ada ciri-ciri tertentu di bagian tubuhnya. Terus yang ketiga tentunya sehat ya, sehat badan. Terus yang keempat kita mengarah ke perawatan. Banyak sekali pola perawatan seperti
perawatan harian, pemasteran, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pastikan jantan. Nah, ketika trotol ya, kan banyak sekali nih, entah itu di toko burung, entah itu di peternakan. Dalam memilih kacer trotol itu kan yang jantan. Pertama yang kita lihat itu bulunya. Biasanya kalau si jantan itu memiliki bulu ataupun warna hitamnya itu hitam pekat, walaupun masih trotol seperti itu. Kalau kita pengen pasti fake-nya itu kita lihat dari, biasanya saya selalu mengamati kalau kacer trotol itu jantan atau betinanya itu di bagian yang pertama, di bagian bawah paruh. Biasanya kalau kacer trotolan jantan, kalau di bawah paruhnya itu hitamnya hitam pekat, mulai dari pangkal, maksudnya ujung paruh ya, sampai pangkal tenggorokannya itu hitamnya hitam pekat. Terus yang kedua juga lidahnya, kalau di bagian cabangnya itu mengarah ke belakang ya, di tenggorokannya itu, di ujungnya itu ada titik hitamnya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat detailnya, silahkan kunjungi ke channel saya. Di video-video saya itu di bawah itu saya juga menerangkan bagaimana sih cara memilih ataupun membedakan kacer trotolan jantan dan betina ya, banyak sekali itu di video-video saya. Oke, yang kedua katorangan ataupun ciri fisik ataupun tubuh ataupun penunjuk tubuh. Pemilihan kacer trotol dengan kriteria bentuk tubuh sebagai berikut. Yang pertama, berbadan sedang tentunya ya, jangan terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Kakinya juga besar, tidak terlalu panjang ataupun tidak panjang. Matanya itu melotot. Kepala papak, bulu kepalanya itu cepak. Lehernya itu padat bersih, dadanya itu bidang ataupun tegap seperti itu, dan juga paruhnya itu tebal panjang. Seperti itu ya. Mungkin sebagian besar teman-teman, khususnya pencinta kacer, mungkin sudah paham ya kalau masalah katurangan ataupun ciri fisik ini. Oke, yang ketiga itu sehat ataupun kesehatan. Dalam pemilihan kacer trotol, di bagian aspek kesehatan ini sangatlah benar-benar kita harus diperhatikan. Jadi pilihlah kacer trotol itu yang berbunyi cer atau cer-cernya itu paling keras, makanya itu rakus, lahap ya, gerak-geriknya lincah ya kan, dan juga sering aktif ngeplong ataupun riwik kasar seperti itulah. Nah, terus yang keempat yaitu pola perawatan. Nah, kalau dari deretan di atas itu kita udah bisa memastikan, kita udah bisa memilih, mulailah teman-teman menuju ke yang keempat, itu perawatan. Perawatan itu juga kalau teman-teman bingung, silakan kunjungi lagi di video saya, klik aja channel saya. Di situ juga saya menerangkan bagaimana sih cara merawat kacer yang baik dan benar agar tentunya bisa mendapatkan juara nanti besarnya. Ya, banyak sekali ya. Yang pertama mulai dari perawatan harian, pengembunan, pemandian, ekstra puding, seperti pemasteran, tata letak dan lain sebagainya. Oke, silakan kunjungi ke channel saya ataupun juga WhatsApp pribadi ke saya, tanya-tanya boleh, tidak masalah. Kalau saya masih ada tidak ada kesibukan, maksud saya bisa membalas chat teman-teman semuanya. Kalau misalkan tidak dibalas, saya mohon maaf karena mungkin saya banyak lagi kesibukan ya. Oke, sekian ya dari saya cara memilih kacer trotol yang baik dan berkualitas. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan saya di sini bukan maksud saya untuk menggurui ya. Saya di sini juga sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya kita tuh bisa jeli dan juga tidak sia-sia seperti itu. Oke. Jangan lupa ya, tekan tombol merahnya, subscribe-nya agar semakin giat saya membuat video untuk teman-teman semuanya. Dan juga like-nya, komennya juga, dan juga kalau suka silahkan di-share. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.